Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan sebuah video mengenai penerapan strategi dan manajemen biaya strategi pada suatu perusahaan swasta yaitu Givaudan. Tak kenal maka tak sayang, kami dari kelompok 1 kelas B Manajemen Biaya dengan dosen pengampu Bu Anik Wijayanti yang beranggotakan Muhammad Ilyas, Irfan Saputra, Alisa Calabi, Farhana Khairunisa, Putri Al-Rijah, Sifa Saida Rahmah, Salsabila Gadah. Manajemen biaya adalah proses menemukan dan melaksanakan suatu proyek atau pekerjaan dengan cara yang benar yang mencakup perencanaan, estimasi, anggaran, pembiayaan, pendanaan, pengelolaan, pengendalian, dan perbandingan antara biaya. Sehingga pekerjaan dapat selesai dalam waktu maupun anggaran yang ditetapkan. Terdapat beberapa analisis manajemen biaya. Yang akan dibahas dalam video berikut ini adalah analisis SWOT dan analisis value chain. Analisis SWOT adalah analisis strategis yang memfokuskan pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang sangat penting bagi kesuksesan perusahaan. Di mana analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat minimalkan kelemahan dan ancaman. Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisa faktor-faktor strategis perusahaan dalam kondisi saat ini. Sedangkan analisis value chain adalah mengidentifikasi kegiatan utama dan bantuan yang menambah nilai produk, kemudian menganalisisnya untuk mengurangi biaya atau meningkatkan diferensiasi. Terdapat 3 fase dalam analisis value chain, yaitu fase hulu, fase operasi, dan fase hilir. Sampai di sini udah paham kan apa itu manajemen biaya? Pada video kali ini kami telah diberikan kesempatan oleh Kak Fatia Azhara selaku marketing dari PT Givaudan untuk melakukan wawancara terkait dengan bagaimana implementasi strategi kompetitif dan manajemen biaya strategi dari PT Givaudan itu sendiri. Berikut ini adalah informasi perusahaan Givaudan. Givaudan merupakan perusahaan swasta yang memproduksi varian rasa, produk makanan dan minuman, serta wewangian dalam bentuk cairan, bubuk, spray, dan esens. Sesuai dengan motonya, Touching Billion of Life Every Day and Everywhere. Givaudan berasal dari Swiss dan sekarang sudah berkembang ke Asia Pasifik, Amerika, Australia, dan Eropa. Givaudan di Indonesia terdapat 2 line departemen, yang meliputi Taste and Wellbeing, pencipta atau perisai makanan dan minuman, dan Fragrance, wewangian, sabun, deterjen, dan deodoran. Givaudan sebagai supplier bahan baku bagi perusahaan customer goods seperti Unilever, B&B, dan One yang merupakan klien dari Givaudan. Berikut ini adalah contoh produk dari perusahaan Givaudan. Proses bisnis Givaudan menyediakan flavor baru yang hits di pasaran seperti rasa unicorn dan menentukan target pasar yang sesuai ke perusahaan es krim. Menerima request flavor dari klien yang sedang dikembangkan perusahaan tersebut. Marketing Givaudan meresearch tren terkini dengan berbagai macam kalangan umur. Menentukan flavor baru sehingga dapat diajukan ke klien minimal 3 flavor. Flavor House sebutan untuk Givaudan Company, rumah untuk pencipta rasa dengan banyak kompetitor. Oleh karena itu, Givaudan memiliki implementasi strategi untuk mencapai visi misi tujuan perusahaan. Implementasi strategi untuk mencapai visi misi tujuan perusahaan yaitu mendevelop teknologi untuk rasa makanan dan minuman, seperti halnya membuat suatu rasa baru agar sampai di customer rasa tersebut masih berasa seperti memakannya secara langsung. Following up the trend, capture yang laku di pasaran apa dan mencari tahu kenapa bisa menjadi tren baru dan mendiskusikannya.
karena perubahan tren yang sangat cepat di Indonesia. Capturing the opportunity in the market, tim marketing cepat tanggap dalam melihat peluang yang ada dan memasarkannya. Tim sales yang menghubungi customer dan memberitahu produk terbaru. Perubahan lingkungan bisnis mempengaruhi strategi perusahaan. Strategi perusahaan Givaudan sudah disusun sampai dengan 4-5 tahun ke depan. Pada tahun 2020 banyak plan menarik dan melakukan riset serta melakukan market review. Namun terhambat dikarenakan pandemi. Banyak hal yang tidak bisa dilakukan karena banyak perusahaan yang kolaps, serta secara nggak langsung pola masyarakat berubah. Seperti halnya pada awal pandemi jamu laku di pasaran, karena masyarakat berpikir untuk menerapkan pola healthy. Sehingga Givaudan mengubah strategi perusahaannya, seperti memberikan promosi dan lini bisnisnya mengikuti tren pasar. Analisis SWOT Givaudan. Cara melihat kelebihan dan kelemahan Givaudan dilihat dari tujuan perusahaan, dari segi apa perusahaan ingin dipandang oleh klien. Misalnya ingin dipandang sebagai flavor house yang baik, harga yang affordable, rasa yang long lasting, dan bagaimana Givaudan beroperasi dalam proses bisnis perusahaannya. Seperti halnya terlambatnya bahan baku karena adanya hambatan dalam pengiriman. Namun dengan kelemahan tersebut, strategi untuk kedepannya adalah melakukan perbaikan tiap tahunnya dari segi pemasaran, bagaimana kepuasan pelanggan dalam menjadikan Givaudan sebagai suppliernya. Cara melihat opportunity dan threat Givaudan dapat dilihat dari nilai value sales perusahaan dari tahun-tahun sebelumnya dan membandingkan dengan perusahaan kompetitor sejenisnya. Cara Givaudan menghadapi tantangan dapat dilihat dari departemen sales representatif yang memiliki servis pelayanan dan relationship yang baik ke klien, sehingga dapat memberikan nilai tambah atas keterlambatannya. Analisis value chain Givaudan. Fase hulu. Raw material diambil dari dalam negeri maupun luar negeri. Apabila flavor dari pemasok memang flavor lama, bisa langsung masuk ke bagian purchasing atau pembelian. Jika ada flavor baru akan diuji terlebih dahulu apakah cocok dan aman bagi makanan maupun minuman. Di dalam departemen VCA, Flavor Creation and Application, kayak technological yang bekerja di lab, dan disesuaikan dengan flavor baru tersebut akan cocok di mana. Misalnya snack atau minuman. Fase operasi. Share tim sales bahwa flavor baru sudah siap dipromosikan dan dijual. Selanjutnya dilanjut ke bagian marketing untuk mencari tren baru untuk dipresentasikan kepada klien dan bisa menguntungkan bagi klien nantinya. Fase hilir. Klien memilih dan setuju akan flavor yang dipresentasikan. Selanjutnya produksi secara massal di pabrik dan manufacturing. Selanjutnya supply chain yang mengatur flow masuk keluar barang atau penjualan ke pelanggan. Strategi kompetitif atau generic Givaudan. Sebagai perusahaan supplier, Givaudan menggunakan strategi low cost leadership maupun differentiation yang menyesuaikan target kliennya dan mengcover keinginan dari banyak kliennya. The whole range, tergantung kebutuhan meet by request yang target marketnya yang berbeda-beda, seperti mid class atau high class. Perusahaan kecil, startup, atau family owned business yang tidak memiliki presentasi dan tidak memiliki keputusan dari banyak orang sehingga dapat langsung melakukan pembelian. Sedangkan perusahaan besar harus memiliki presentasi dalam melakukan pembelian karena melibatkan atasan dalam pengambilan keputusannya. Namun ketika membutuhkan flavor baru yang mendesak, perusahaan tidak membutuhkan presentasi. Nilai terbaik perusahaan Givaudan. Banyak faktor atau aspek perusahaan Givaudan dalam mendapatkan nilai terbaiknya, seperti dalam segi promosi. Contohnya, jika suatu perusahaan ingin mengembangkan rasa unik pada produk mereka, maka Givaudan akan membantu membuatkan tren yang terupdate terkait kondisi market saat itu.
Nantinya hasil tersebut akan dirangkum dan di-share kepada customer mengenai ide-ide yang menarik, yang out of the box namun masih relevan dalam market. Selain itu, dalam segi service klien, misal tim sales dalam perusahaan Givaudan, mereka menjadi penghubung antara perusahaan dengan customer atau klien dan juga berfungsi untuk membantu mencari solusi atau alternatif jika terdapat masalah dalam produk yang dibeli. Dan terakhir, bisa juga dalam segi teknologi. Teknologi ini akan berkaitan dengan kualitas produk, di mana teknologi akan menjaga produk agar aman, compliance dalam kehalalan, dan long lasting sehingga dapat dikatakan Givaudan sangat memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada untuk membuat produk yang dapat diterima oleh masyarakat. Kegiatan yang sangat mempengaruhi struktur biaya Givaudan dan bagaimana cara untuk mengurangi biaya tersebut. Dalam kegiatan internal untuk melakukan cost efektif lebih ke arah human resource atau manajemennya. Namun dirasa Givaudan sudah memanfaatkan sumber daya yang ada, hal tersebut sangat bergantung pada human resource-nya, karena sering melakukan kegiatan seperti training atau online course. Sedangkan dalam kegiatan eksternalnya, lebih ke arah saat klien butuh produk sesuatu yang berhubungan dengan raw material dari luar negeri. Biasanya akan diberlakukan minimal order quantity. Minimal order quantity ini penting karena jika klien membeli kuantitas yang banyak, maka akan lebih cost efektif daripada membeli kuantitas yang lebih sedikit. Hal tersebut juga mempengaruhi dalam kegiatan internal seperti shipping atau maintain cost-nya. Dibandingkan dengan klien yang membeli produk dengan kuantitas yang lebih sedikit. Untuk tetap melayani klien yang membeli dengan kuantitas yang sedikit, Givaudan memiliki distributor yang bertugas untuk membeli dalam kuantitas yang banyak, kemudian akan diperjualkan ke klien dengan kuantitas sedikit. Dengan distributor ini juga dapat menjadi salah satu cost-effective way karena perusahaan dapat memaksimalkan mesin yang ada tapi bisa diperjualkan dengan harga yang baik. Keunggulan kompetitif produk Givaudan dari kompetitor lain dan bagaimana pengambilan keputusan strategis oleh Givaudan. Keunggulan dibandingkan kompetitor lainnya yaitu keunggulan dalam segi reputasi. Givaudan adalah perusahaan besar yang mempunyai kantor cabang di banyak negara, dan relationship perusahaan bukan hanya setahun, namun belasan tahun. Hal tersebut membuat banyak perusahaan lebih familiar dengan Givaudan. Selain itu, keunggulan dalam segi teknologi, karena Givaudan memiliki banyak kantor di negara lain, sehingga Givaudan dapat terus mengembangkan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk semakin lebih baik. Dalam pengambilan keputusan, khususnya jika keputusan tersebut mempunyai pengaruh besar untuk bisnis, maka keputusan tersebut akan diambil oleh director. Selain itu, director tiap negara akan bertanggung jawab untuk penjualan di negara tersebut dan akan direport ke director di atasnya seperti Director of ASEAN ataupun Director of Asia Pasifik. Artinya dapat dikatakan seluruh pengambilan keputusan bergantung pada skala bisnis dan seberapa besar pengaruhnya pada kegiatan bisnis dalam negara tersebut ataupun cakupan yang lebih luas. Berikut ini adalah struktur organisasi dalam perusahaan Givaudan. Setelah melakukan wawancara dengan Fathia Azahra selaku marketing dari Givaudan, dapat disimpulkan bahwa perusahaan Givaudan sudah menerapkan strategi dan manajemen biaya dengan baik, sejalan dengan yang kami pelajari di mata kuliah manajemen biaya. Sekian video ini dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa lagi.